apakah yang menjadi tujuan kita atau motivasi kita saat membangun hubungan dengan Tuhan? Bukankah jawaban yang jujur adalah demi kita memperoleh apa yang menjadi kebutuhan kita dari Tuhan? Dan bukankah selama ini kita telah diajar bahwa Tuhan adalah sumber? Berarti membangun hubungan dengan Tuhan sama saja kita membangun hubungan dengan sumber. Sumber di mana Tuhan adalah pribadi yang dapat memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tidaklah mengherankan jika motivasi kita dalam membangun hubungan dengan Tuhan adalah memandang Dia sebagai sumber, dan tujuan kita membangun hubungan dengannya adalah demi kita memperoleh apa yang menjadi kebutuhan kita. Maka tidak mengherankan saat kita menghadapi rintangan apapun atau tantangan apapun, maka kita tidak akan menyerah. Kita akan terus berupaya untuk terhubung dan selalu terhubung dengan Tuhan. Mengapa? Karena keterhubungan kita dengannya adalah penentu dari hidup matinya kita. Tetapi pertumbuhan saat kita mengenal pribadi Tuhan akan berdampak pada terjadinya perubahan cara pandang kita dalam memandang segala sesuatu, termasuk perubahan cara pandang kita dalam memandang Tuhan. Di awal kekristenan kita tidak bisa dipungkiri bahwa kita memandang Tuhan sebagai sumber. Tapi salah satu tanda dan bukti telah terjadinya pertumbuhan dalam kehidupan rohani kita, maka kita akan mulai memandang Tuhan bukan lagi sebagai sumber semata, tetapi Dia menjadi pusat kehidupan kita. Di awal perjalanan kita, maka kita berpikir dan berharap Tuhanlah yang menyesuaikan diri dengan kita. Tetapi yang aneh saat kita mulai beranjak dewasa, maka kita akan tiba kepada kesadaran bahwa kitalah yang seharusnya menyesuaikan diri dengan Tuhan. Itu artinya Tuhan mulai menjadi pusat dalam hidup kita, bukan sebatas sumber dalam hidup kita. Yang semula kita berupaya agar kehendak kita yang jadi, maka kedewasaan rohani akan mengubah di mana kita mulai melihat biar kehendak Tuhanlah yang jadi. Di manakah posisi kita saat ini? Jangan-jangan lamanya kita menjadi Kristen sama sekali tidak membuat terjadinya pertumbuhan rohani dalam diri kita. Maafkan saya mesti mengatakan hal ini, bahwa saat kita memandang Tuhan hanya sebatas sumber kehidupan kita, maka itu adalah bukti bahwa belum terjadinya pertumbuhan rohani dalam hidup kita. Saya mau mengingatkan kepada saudara, pertumbuhan rohani dibuktikan salah satunya adalah terjadinya shifting atau terjadinya perubahan cara pandang kita terhadap Tuhan, di mana Tuhan bukan lagi semata-mata sebagai sumber, tetapi Dia adalah pusat kehidupan kita. Bukankah menjadikan Yesus sebagai Tuhan itu berarti menjadikannya sebagai pusat kehidupan kita? Menjadikan Yesus sebagai Tuhan bukan menyelamatkan kita dari api neraka seharusnya, tetapi menjadikan Yesus sebagai Tuhan membuat kita mulai menyadari bahwa Tuhanlah yang menjadi pusat dan bukan kita yang menjadi pusat. Sudahkah Tuhan menjadi pusat dalam hidup kita? Saat saya merenungkan hal ini, maka ada satu kata yang muncul di pikiran saya, dan kata itu adalah sinkronisasi. Kata sinkronisasi tentu tidak asing buat kita. Apa tujuan utama sinkronisasi? Tujuan utama dari sinkronisasi adalah menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda.
serta mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock. Itu adalah definisi dari sinkronisasi yang saya temukan di Google. Kata sinkronisasi menjadi penting di saat kita memiliki beberapa gadget. Dan ketika kita mengakses data di gadget yang berbeda, jika tidak terjadi sinkronisasi, maka kita akan direpotkan. Tetapi dengan adanya fasilitas sinkronisasi, maka semua gadget itu terhubung dan semua update yang kita lakukan akan secara otomatis tersinkronisasi dengan gadget-gadget yang lain. Itu adalah pemahaman saya yang sederhana tentang sinkronisasi. Nah, pernahkah kita menyadari bahwa saat terhubung dengan Tuhan, seharusnya bukan hanya sebatas kita mendapatkan apa yang kita butuhkan, tetapi tujuan kita terhubung dengan Tuhan adalah demi terjadinya sinkronisasi dalam kehidupan kita. Keterhubungan kita dengannya membuat kita menjadi serupa dengannya. Jadi tujuan yang sebenarnya dari keterhubungan kita adalah demi terjadinya keselarasan, di mana hidup kita mulai selaras dengan Tuhan. Tanpa sinkronisasi, maka tidak terjadi pertumbuhan keselarasan, atau bahasa rohaninya adalah keserupaan dengan Kristus. Tujuan kita mensinkronkan dua buah gadget contohnya adalah demi terjadinya duplikasi. Bukankah makna panggilan keserupaan dengan Kristus adalah keselarasan dengannya? Itu sebabnya saya berdoa, saya berharap sehingga keterhubungan kita dengan Tuhan di hari-hari ini bukan berhenti di titik demi kita mendapat apa yang kita butuhkan dari Tuhan. Tetapi tujuan kita terhubung dengannya adalah demi terjadinya sinkronisasi antara kita dengan Tuhan, di mana hidup kita diselaraskan dengan pribadi Tuhan. Contoh terjadinya sinkronisasi, saudara bisa temukan di dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Saya akan membacakan dari Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saya diberkati oleh ayat ini. Saya ulang, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang pertama, pikiran kita ternyata mulai diselaraskan atau disamakan dengan pikirannya. Di mana saudara dan saya mulai berpikir bukan lagi seperti manusia berpikir, tapi kita mulai belajar untuk menjalani hidup ini seperti Tuhan berpikir. Masih ingatkah saudara teguran Tuhan Yesus kepada Petrus? Di mana saat itu Petrus menarik Yesus dan menegur Yesus di saat Yesus mulai menceritakan tentang apa yang akan dia alami, yaitu penderitaan dan kematian yang dia alami. Dan di situ Tuhan Yesus memberi teguran keras kepada Petrus. Tuhan Yesus berkata, "Enyahlah engkau iblis, sebab engkau satu batu sandungan bagiku. Engkau berpikir bukan seperti Tuhan berpikir, tetapi engkau berpikir seperti manusia berpikir." Bukankah itu yang menjadi teguran Tuhan Yesus saat itu? Ingat, saat kita terhubung dengan Tuhan, maka disitulah kita mulai mengalami sinkronisasi dengan Tuhan. Di mana yang disinkronkan dari diri kita adalah pikiran kita. Yang semula kita menjalani hidup berdasarkan apa yang kita pikirkan, maka kita mulai bertumbuh, di mana kita mulai menjalani hidup seperti Tuhan berpikir. Dan bukankah tujuan kita mempelajari firman adalah bukan supaya kita menjadi ahli Taurat akhir zaman, tetapi demi terjadinya sinkronisasi
pikiran kita, di mana pikiran kita mulai diselaraskan dengan pikiran Tuhan. Ingat, saat kita tidak mensinkronkan pikiran kita dengan pikiran Tuhan, pasti kita akan tersandung. Pasti kerohanian kita tidak akan bertahan lama. Pasti kita akan kecewa, pasti kita akan gagal dalam mengiring Tuhan. Mengapa? Karena kita tidak mensinkronkan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan Filipi pasal 2 ayat yang kelima, ternyata bukan cuma hanya pikiran kita yang perlu disinkronkan, tapi perasaan kita. Perasaan kita mulai diselaraskan dengan perasaannya, di mana apa yang Tuhan rasakan mulai belajar kita rasakan. Ingat, saya ulang bahwa ternyata tujuan keterhubungan kita dengan Tuhan bukan memandang Dia sebagai sumber, tapi mulai memandang Dia sebagai pusat, di mana keterhubungan kita dengannya adalah demi terjadinya keselarasan, demi terjadinya sinkronisasi, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Kita mulai berpikir seperti Tuhan berpikir, dan kita mulai merasa seperti Tuhan merasa. Kepahitan adalah di saat kita mulai gagal memahami perasaan Tuhan. Saya ulang, kepahitan adalah satu bukti kegagalan kita di dalam memahami perasaan Tuhan. Mengapa kita pahit? Karena kita menggunakan perasaan kita. Tapi di saat kita mulai belajar mengenal pikiran Tuhan dan mulai merasakan perasaan Tuhan, maka pasti kita akan mulai mengasihi orang-orang yang mungkin melukai kita, merugikan kita, dan sepertinya menghancurkan kita yang selama ini kita begitu dendam. Tapi di saat kita mulai merasakan perasaan Tuhan, dan itu terjadi karena kita mulai mengalami sinkronisasi dengan Tuhan, disitulah kita akan mulai merasakan perasaan-perasaan Tuhan terhadap orang tersebut. Beberapa contoh kasus dalam Alkitab yang menunjukkan kebenaran ini, yaitu sinkronisasi, saya temukan dalam 2 kasus, dan kita akan belajar. Yang pertama, kita akan belajar dalam kehidupan seorang nabi yang bernama Yunus. Di dalam Yunus pasal 4 ayat 9-11, kita bisa menemukan di mana Tuhan sebenarnya ingin mensinkronkan pikirannya, perasaannya dengan pikiran dan perasaannya Yunus. Tentu kita sangat familiar dengan kisah Yunus, di mana Yunus menolak panggilan Tuhan untuk pergi ke Niniwe untuk memberitakan, untuk menyampaikan pesan Tuhan bagi penduduk di Niniwe. Dan ternyata kita bisa melihat hati Yunus begitu kesal, hati Yunus begitu pahit terhadap orang-orang di Niniwe. Tetapi kalau kita memperhatikan di dalam Yunus pasal 4 ayat 9-11, ternyata disitulah kita bisa melihat bahwa Tuhan ingin supaya Yunus mengalami sinkronisasi. Saya akan membacakan dari Yunus pasal 4 ayat 9-11. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawab Yunus, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam 1 malam dan binasa dalam 1 malam pula? Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Jika kita memperhatikan apa yang Tuhan katakan kepada Yunus, bukankah sebenarnya Tuhan sedang menyampaikan apa yang Dia pikirkan tentang Niniwe, apa yang Tuhan rasakan tentang Niniwe? Sebagai seorang nabi yang saat itu bertugas untuk menjadi penyampai pesan, ternyata Yunus belum mengalami sinkronisasi dengan Tuhan. Ia baru sebatas menjadi kurir, tetapi gagal mengalami sinkronisasi dengan Tuhan yang dilayaninya. Bisa saja selama ini kita melayani Tuhan dan begitu sibuk dalam aktivitas pelayanan-pelayanan kita, tapi kita tidak pernah atau kita belum mengalami sinkronisasi dengan Tuhan. Kita masih gagal memahami pikiran dan perasaan Tuhan. Itu sebabnya tidak kebetulan ketika saya menyampaikan ini, Tuhan memanggil saudara dan saya untuk terhubung dengan Dia, sehingga mulai terjadi sinkronisasi
antara hidup kita dengan Tuhan, di mana hidup kita mulai diselaraskan dengan pribadi Tuhan. Itu contoh yang pertama, yaitu Yunus. Yang kedua, kita bisa menemukannya dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Manusia Yesus menurut saya adalah teladan sempurna bagaimana seorang anak Allah hidup di dunia ini. Jika saudara ingin mengetahui bagaimana seharusnya kita hidup, maka lihatlah Yesus. Karena manusia Yesus adalah teladan sempurna bagi kita. Saat Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia dan hidup sebagai manusia, Dia telah memberikan sebuah teladan bagi saudara dan saya untuk kita bisa mengikuti jejaknya, bisa meraba, bisa memahami bagaimana sebenarnya seorang anak Allah hidup di dunia ini. Coba saudara perhatikan, hubungan dengan Bapaknya adalah demi terus mengalami sinkronisasi dengan Bapaknya. Sebagai manusia saat itu, Yesus memberikan teladan, Dia memprioritaskan membangun hubungan, menyediakan waktu yang berkualitas dengan Bapaknya. Dan tujuan Yesus melakukannya adalah demi terus mengalami sinkronisasi dengan Bapaknya. Puncaknya adalah, saudara bisa temukan di dalam Lukas pasal 22 ayat 41 sampai 42, yaitu peristiwa Getsemani. Dan tentu kita sangat familiar dengan kisah ini, tetapi saya akan membacakan dalam Lukas pasal 22 ayat 41 sampai 42. Kemudian Yesus menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya. Jadi tujuan dia berdoa adalah, "Ya Bapakku, jika Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku." Itu adalah keinginan Yesus. Tetapi itu bukan akhir dari doanya. Doanya ditutup dengan, "Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi." Jadi tujuan Yesus berdoa, yaitu terkoneksi dengan Bapa saat itu, adalah demi terjadinya sinkronisasi dengan Bapaknya. Tidak ada yang salah dengan memiliki keinginan. Tapi ketuhanan Yesus dalam hidup kita membuat kita menjadi sadar bahwa ada yang lebih penting dari keinginan kita, yaitu keinginan Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah merasa bersalah ketika saudara memiliki keinginan-keinginan. Ingat, tidak ada yang salah dengan hal itu. Tetapi yang salah adalah ketika kita mengupayakan keinginan kita itu selalu terwujud, padahal tidak semua keinginan kita ini selaras dengan keinginan Tuhan. Dan pada akhirnya kita menyadari dan harus mengakui bahwa sebaik-baiknya keinginan kita jauh lebih baik keinginan Tuhan dalam hidup kita. Bukti telah terjadinya sinkronisasi adalah kita akan mengasihi apa yang Tuhan kasihi dan membenci apa yang Tuhan benci. Saya ulang. Salah satu bukti terjadinya sinkronisasi dalam hidup kita adalah kita akan mulai mengasihi apa yang Tuhan kasihi dan membenci apa yang Dia benci. Ingat, Tuhan membenci dosa, tetapi Dia mencintai orang berdosa. Dan berapa banyak justru kita mengalami sebaliknya. Kita menyukai dosa dan kita membenci orang yang berdosa. Tetapi Tuhan ingin bahwa saat kita terhubung dengan Dia, kita mulai mengalami sinkronisasi. Dan sinkronisasi itu membuat akhirnya kita mulai selaras dengan pikiran Tuhan dan perasaan Tuhan. Dan disitulah kita akan mulai mengasihi apa yang Tuhan kasihi dan membenci apa yang Tuhan benci. Ingat saudara, di masa-masa sulit ini, marilah kita terhubung dengan Tuhan. Bukan semata-mata demi mengalami pemeliharaannya, tapi demi terjadinya sinkronisasi dalam hidup kita. Bukankah masa sulit akhirnya memotivasi kita untuk lebih banyak berdoa, lebih sering berdoa? Kita mulai menyadari tentang keterbatasan kita dan mulai menyadari ketidakterbatasan Tuhan. Itu sebabnya akhirnya kita meluangkan waktu untuk kita terhubung dengan Tuhan. Tapi ingat, Dia bukan hanya sebagai sumber, tapi Dia adalah pusat hidup kita. Dan tujuan kita terhubung dengannya adalah bukan semata-mata demi mendapatkan apa yang kita butuhkan, tapi demi terjadinya sinkronisasi dalam kehidupan kita. Saya akan akhiri dengan poin ini. Mengapa sinkronisasi itu begitu penting?
Ingat saudara, mengapa kita perlu menyelaraskan antara kehidupan kita dengan Tuhan? Mengapa kita perlu menyamakan pikiran kita dengan pikiran Tuhan? Mengapa kita perlu menyamakan perasaan kita dengan perasaan Tuhan? Paulus berkata di dalam Galatia pasal 2 berkata, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Paulus menyadari bahwa ketika kita menerima Yesus, ketika kita lahir baru, maka sebenarnya ini bukan berbicara kita, tapi berbicara tentang Tuhan yang hidup di dalam tubuh kita. Itu sebabnya betapa pentingnya mulai menyadari bahwa kekristenan bukan berpusat pada diri sendiri, tapi kekristenan adalah hidup yang berpusat kepada Yesus. Dan mengapa sinkronisasi begitu penting? Karena Tuhan hanya bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi kehendaknya. Saya ulang, ini penting. Tuhan hanya bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi kehendaknya. Dan jangan pernah menuntut Tuhan untuk bertanggung jawab terhadap apa yang bukan kehendaknya. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah yang selama ini kita kerjakan, apakah yang selama ini kita bangun itu adalah kehendak Tuhan? Apakah itu yang menjadi selera Tuhan? Apakah itu yang menjadi visi Tuhan? Apakah itu yang menjadi rencana dan kehendaknya? Atau jangan-jangan semua yang selama ini kita bangun dan selama ini yang kita kerjakan adalah semuanya bicara tentang kita. Semuanya adalah keinginan kita, impian kita. Tapi kita lupa bahwa ternyata ada yang lebih penting dari keinginan kita, yaitu keinginan Tuhan. Ada yang lebih mulia daripada impian kita, yaitu impian Tuhan dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya betapa pentingnya kita mengevaluasi di masa-masa sulit ini. Mari kita mulai tersinkronisasi dengan Tuhan, di mana kita mulai belajar menghidupi kehidupan ini dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Bukankah Roh Kudus hadir dalam hidup kita untuk membuat kita tersinkron dengan Tuhan? Berapa banyak kita kecewa, sepertinya Tuhan tidak membela. Dan jika kita mau jujur, bagaimana mungkin kita bisa menuntut Tuhan bertanggung jawab terhadap apa yang bukan jadi kehendaknya? Matius pasal 15 ayat 13 menurut saya seharusnya menjadi warning buat kita. Sebuah peringatan keras yang kita bisa temukan dalam Matius pasal 15 ayat 13. Firman Tuhan berkata, jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Saya ulang, Matius 15 ayat 13 berkata, jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Betapa pentingnya kita menyelaraskan diri kita dengan Tuhan, sehingga akhirnya kita mulai bertumbuh dalam keserupaan dengannya. Pikiran kita, perasaan kita mulai selaras dengan pikiran dan perasaannya. Ingat saudara, di saat kita mulai menangkap apa yang menjadi pikiran dan perasaannya, di saat kita mulai belajar meresponi setiap tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita dengan ketaatan, maka sebenarnya kita sedang menanam apa yang Tuhan ingin kita tanam. Dan disitulah kita akan lihat bahwa Dia bertanggung jawab penuh terhadap apa yang Dia tanam. Tetapi saat kita menanam apa yang Tuhan tidak tanam, maka sebenarnya semua akan berakhir kepada kesia-siaan. Masih ingatkah saudara? Firman Tuhan di dalam Mazmur katakan, jika bukan Tuhan yang membangun, maka sia-sialah orang yang membangunnya. Mari bangun hubungan dengan Tuhan. Tetapi catatan saya adalah ingat, jangan demi semata-mata kita memperoleh apa yang kita butuhkan, tapi kita bertumbuh dari memandang Tuhan hanya sebatas sebagai sumber, dan mulai bertumbuh, mulai memandang Dia, dan menjadikan Dia sebagai pusat kehidupan kita. Dan saat kita melihat Dia sebagai pusat, maka keterhubungan kita dengan Tuhan demi terjadinya sinkronisasi antara kita dengan Tuhan. Doa saya, semakin hari, semakin kita bertumbuh dalam keselarasan dengan Tuhan. Semakin kita bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus.